lagi di kelas laundry. Hari ini kita masuk ke part 45. Ya, hari ini adalah hari keduaku di rumah sakit nih, gara-gara DBD. Ya, tapi kita tetap ngevlog nih, ya. Kita tetap ngevlog buat ngisi waktu supaya dia nggak bosen nih. Nah, bagi bapak ibu yang suka dengan video-video saya, silakan subscribe atau klik like apabila suka dengan video-video saya, atau berikan komentar-komentar positif, nah supaya kita bisa dapat inspirasi buat bikin video berikutnya. Nah, kelas laundry sendiri itu adalah video tentang sharing pengalaman yang sudah kami lalui. Jadi dari part 1 sampai sekarang ini part 45 kita selalu sharing. Makanya kalau bagi bapak ibu yang baru gabung, dilihat aja tuh kelas laundry part berapa. Nah, biasa kita di halaman paling terakhir itu ada, saya bikinin thumbnail ya, atau link yang ke part 1 supaya biar kita nyambung nih bahasanya. Di situ ada part 1, part 2 dan sekarang sampai part 45. Nah, hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita mau membahas tentang resiko-resiko apa sih yang terjadi di dunia perlaundryan. Nah, ini semua rata-rata yang buka yang sudah buka laundry dan menonton video ini pasti merasakan hal yang sama, ya kan? Ya, setidaknya mirip. Tapi bagi yang belum pernah buka laundry ya perlu tahu juga, ya. Tapi bahwa jangan berkecil hati loh, nanti giliran tahu resikonya nggak jadi buka lagi. Wah, ini sih resiko-resiko biar yang tahu biar tahu gitu, biar tahu. Ya. Yang kemarin di part 44 kita bahas tentang investasi. Jadi bagi bapak ibu yang mau investasi di dunia laundry perlu tahu juga, jangan taunya keuntungan atau bahkan yang saya ngeliat gini. Saya selama ini bikin kelas laundry di suasana yang hotel atau di jalan atau yang di saat kita fun gitu. Tapi di 2 kali vlog ini saya bikin vlognya di rumah sakit. Memang ya apa adanya. Memang saya harus kita bikin kelas laundry ini apa adanya, tempat dimanapun ya memang kita lagi ngerasain ini ya kita sharing, namanya kita sharing video ini ya. Oke. Permasalahan di laundry, resiko awal-awal nih apa nih? Atau bahkan sampai sekarang nih masih ada, resikonya apa? Risikonya ya paling itu baju ketuker. Ini semua laundry pasti mengalami, padahal sebenarnya kayak kita bicara kiloan ya. Satuan pun juga bahkan ada juga gitu loh. Tapi jarang lah. Ya jarang, tapi pasti ada gitu. Kalau buka laundry pasti akan mengalami ini ya. Ketuker gitu pasti. Terus kelunturan. Ini sama aja gitu. Terus rusak. Treatmentnya salah misalnya. Dan yang paling parah apa? Baju hilang. Karena ya itu balik lagi, kalau udah bicara baju hilang, semua ya hampir 100% selalu bicaranya apa? Ini baju mahal. Bajunya luar negeri, baru sekali pakai, atau baru beli dan dicuci udah hilang. Nah, makanya minta ganti yang merek gitu. Ada mereknya, ada apanya. Bagaimana kita menanganin untuk kasus-kasus yang tadi tuh, rusak, hilang, kelunturan, hilang semua ya, pokoknya permasalahan itu. Ya simple, kita harus bikin yang namanya SOP. Tapi apakah dengan SOP itu 100% hilang? Enggak juga. Karena apa? Yang menjalankan SOP itu bukan robot, tapi apa? Orang. Nah, jadi human error tuh pasti ada. Kita udah bikin SOP-nya seperti ini. Setiap kesalahan kita perbaiki lagi sistemnya. Dibahas gitu kan? Ganti solusinya gimana. Tapi namanya karyawan yang jalanin tuh orang gitu kan. Jadi ya human error itu pasti ada. Tapi ya itu bagi saya resiko yang masih kecil ya bagi saya ya. Terus ada lagi yang namanya resiko besar. Nah, mulai bicara resiko besar
di dunia laundry itu apalagi resiko ditinggal karyawan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sering banget, kenapa? Saya itu sering banget ngeliat bahwa di grup atau apa bisa bantu cari karyawan nggak? Tapi kebanyakan teman-teman laundry juga nggak bisa kasih solusi. Karena apa? Mereka pun juga butuh juga merasakan hal yang sama, ditinggal karyawan, bahkan kena kekurangan karyawan. Kenapa? Karyawannya habis dipecat, ya kan? Kenapa? Ya karena ditipu. Nah, itu penyakit-penyakit yang sering nongol. Bahkan saya pernah bahas ada satu laundry yang ditipu sampai puluhan juta juga. Kenapa? Ya balik lagi cross check. Nah, artinya apa? Kalau masalah kerusakan itu SOP, kalau ini masalah sistem, ya kan? Banyak yang laundry sekarang ini sudah mulai berbasis aplikasi. Ya, aplikasi itu maksudnya beli sistemnya itu, beli sistem, ada yang online, ada yang offline gitu, macam-macam. Tapi ada juga laundry yang masih manual. Nah, Bapak Ibu yang termasuk yang mana? Atau Bapak Ibu mau bikin laundry yang kelasnya yang mana nih? Yang manual, buku. Kalau di buku jelas itu udah pasti bakal peluang kecolong ada. Karena apa? Kita pakai sistem aja. Kalau kita nggak ngontrol, masih kecolongan juga. Tapi ya itu namanya resiko bisnis. Jadi balik lagi, yang kemarin di 444 saya bahas itu, yang namanya kita mau mendapat yang besar, ya kita pasti harus menghadapi resiko yang tinggi juga. Makanya keluar yang namanya apa? High risk, high return. Maunya high return, ya pasti akan ketemunya high risk. Tapi yang itu saya bahas itu masih yang level sedang. Nah, ada resiko lagi nih yang lebih tinggi lagi nih. Salah satunya apa? Ya ini nih, resiko kalau kita sakit. Nah, balik lagi, itu bisa jadi merusak arus laundry kita. Satu, kalau kita ditinggal karyawan, kita masih bisa kerjain sendiri. Lah kalau kita yang sakit, ya kan? Satu, laundry kita udah nggak keurus, ya. Yang kedua, ya, biaya untuk sakit itu mahal gitu. Yang kedua, kita nggak bisa memprediksi, ya kan? Kayak contoh istri saya tiba-tiba kena yang namanya DBD. Dokter udah prediksi harus di rumah sakit selama 5 hari sampai 6 hari, ya kan? Kalau kita nggak punya penangkalnya kalau kebetulan istri saya tergabung di asuransi, ya kan? Nah, ini saya bukan untuk promo asuransi ya, tapi ini bagi saya sih sangat penting, ya. Saya dulu sebelum buka laundry, saya nggak pernah asuransi. Bahkan istri saya, anak-anak saya nggak ada yang ikut asuransi. Kenapa? Balik lagi, orang buat kehidupan sehari-hari aja udah ngepas, ya kan? Mau ini, nah begitu saya ada lebih, saya mulai memikirkan namanya asuransi. Ya memang sih bayar setiap bulan gitu, lumayan. Kalau kita berempat minim-minim udah 2 juta lebih gitu, lebih dari 2 juta buat asuransinya aja. Tapi balik lagi, ketika tiba-tiba sakit seperti ini, tiba-tiba kena DBD, ya tinggal kita pakai asuransi dan membayar selisihnya. Kalau asuransi itu udah mentok di covernya itu. Tapi lumayan membantu, karena apa? Kadang kita lupa untuk mencadangkan uang kita gitu. Tahu-tahu nanti kalau udah nggak ada asuransi, tiba-tiba sakit, yang dipakai duit operasional, kegerus, ini kegerus, waduh. Padahal sebenarnya asuransi itu bisa kita buat karena kita menyisihkan dari dipaksa menyisihkan, mau kita harus nabung buat kesehatan gitu. Itu sangat penting. Ada yang lebih penting lagi, ya kan? Resiko terjelek terbesar di dunia laundry apa? Kalau kena yang namanya bencana, ya kan? Kebakaran juga bisa, gempa bumi juga bisa, apapun yang ceritanya itu. Dan walaupun kita sudah tertulis di nota bahwa kita tidak menanggung untuk force major, mereka nggak akan mau tahu. Dan itu pengalaman saya dengar dari teman-teman yang lain. Salah satunya teman-teman saya yang ada di Palu, ya, walaupun kena tsunami,
customer nggak mau tahu, mereka maunya diganti karena ya itu suatu kesempatan buat mereka gitu untuk mendapatkan duitnya lagi. Nah yang terakhir ya resiko apa yang lain yang lebih termasuk besar juga kalau kita tidak punya namanya dana cadangan. Wah itu bahaya banget. Kita kalau pakai terus duit kita, operasional duit kita, dan kita tidak punya dana cadangan, yang namanya mesin, yang namanya peralatan itu pun bisa rusak juga ya. Kalau sampai kita rusak dan kita tidak bisa melanjutkan operasional laundry kita, ya itu fatal banget. Artinya apa? Siap-siap misalnya kita punya 2 mesin, ya kan? 2 mesin. Terus tiba-tiba mesin kita rusak 1, terus kita nggak punya duit lagi nih buat benerin ini, tinggal 1, ya artinya apa? Kita siap-siap kehilangan pelanggan. Padahal pelanggan itu sangat penting. Makanya resiko itu kita bisa meminimalir kalau kita semua bisa direncanakan. Bahkan sampai yang tadi saya bilang itu, kebakaran aja rumah saya asuransikan untuk asuransi kebakaran. Jadi amit-amit kalau sampai rumah saya terbakar, minimal saya nggak hilang semua, minimal ada uang yang bisa saya dapat untuk membangun bisnis saya lagi. Walaupun saya nanti juga harus persiapan yang namanya klaim kebakaran, nggak bisa hari ini kebakar besok klaim besok keluar, wah itu ya mimpi ya kan. Mungkin kalau sakit asuransi masih bisa keluar udah langsung di cover, tapi kalau kebakaran saya pernah dengar itu bisa sebulan, belum urusan polisi, belum ini, maka diperlukan namanya dana cadangan juga. Dana cadangan itu bisa untuk mengcover hal-hal yang seperti ini. Nah selain itu juga, selain asuransi, saya juga sediakan APAR ya. Kita perlu nih APAR, mungkin investasinya wah lumayan nih Pak harganya, ya harus tetap investasi. Namanya APAR itu kita nggak bisa tebak, tahu-tahu kelalaian pegawai ngencengin gasnya nggak kencang, kebakar, kita nggak tahu. Mereka nggak mencium ada bau gas ini, kita nggak tahu. Makanya di tempat sudut saya selalu ada namanya APAR, persiapan ya, kita nggak akan tahu. Jadi balik lagi, kita memang tahu resiko. Mungkin dari teman-teman yang saya utarakan ini tahu semua, tapi kadang suka mengabaikan. Nah ini kan belum terjadi, ini kan ya mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi balik lagi, kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi ayo minimalkan resiko ya. Kalau ada duit lebih, ayo saatnya asuransi, saatnya menyisihkan dana cadangan. Jadi jangan dihabiskan semua ya. Oke? Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya. Oke, bye.